Suasana di musim gugur di desa tempat saya tinggal di negara Swiss ini sangatlah cantik sekali. Dan tentu saja pada kesempatan video kali ini pun saya ingin berbagi ya dengan teman-teman melihat suasananya seperti apa. Dan luar biasa ya, di negara yang mempunyai 4 musim itu salah satu yang membuat saya selalu gembira, di mana pergantian musim dari musim satu ke musim lainnya itu suasananya berbeda. Hari ini saya akan hanya di sekeliling rumah tempat saya tinggal saja. Kalian bisa melihat ya, seperti di dalam film-film tuh kalau waktu saya masih kecil ya, jadi seperti di negara impian ya, seperti itu. Namun hari ini saya bisa menikmatinya langsung, dan tentu saja saya ingin sharing untuk teman semua. Halo sahabat tercinta, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera, amin. Walaupun udara sudah cukup dingin hari ini, jadi saya harus sudah mempergunakan mantel ya, namun mataharinya keluar teman-teman, sehingga kita bisa dapat lebih merasakan kecantikan daun-daun yang seperti teman-teman lihat ya, sudah sebagian berubah warna dan sebagian ada yang tetap hijau, terutama kalau pohon cemara seperti itu, atau juga pohon yang disebut evergreen, dia akan selalu hijau, tidak akan berubah warna daun-daunnya. Kita mulai dengan pekarangan di rumah saya, di mana teman-teman pun bisa melihat ya, pohon-pohon yang saya tanam sebagian sudah berubah warnanya, dan di belakang ada pohon cemara, itu akan tetap hijau. Nah begini ya teman-teman, saya sangat gembira sekali kalau saya bangun pagi melihat keindahan alam, anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk kita merawatnya, sehingga kita pun bisa dengan gembira ya, bersyukur sekali mendapatkan alam yang sangat cantik dengan kebersihan tentunya yang harus kita jaga. Polusi udara pun di sini tidak ada ya teman-teman. Jadi suasana di pekarangan rumah saya seperti ini. Saya pun akan berlanjut sedikit jalan-jalan, dan ini adalah di depan rumah, di mana penduduk atau rumah-rumah tetangga ya. Saya akan juga memperlihatkan suasananya, betapa cantik sekali, asri. Nah kalau kita perhatikan di jalan ada beberapa daun yang berguguran. Sebentar lagi daunnya itu semua ya akan rontok. Nah ini adalah tong sampah, dimana kalau kita membuang sampah, dan setiap hari Kamis itu ada truk yang akan mengangkut dari rumah-rumah penduduk, khususnya di desa tempat saya tinggal ini. Jadi betul-betul untuk saya pribadi, saya sangat beruntung ya hidup seperti di negeri dongeng. Walaupun kenyataannya kita pun harus bekerja keras untuk mendapatkan hidup yang mapan. Saya akan berjalan terus di sekeliling rumah, memperlihatkan suasananya seperti apa. Jika saja ada teman-teman yang merasa senang ya, merasa suka dengan video ini, jangan lupa untuk menuliskan pendapat, komen, atau juga saran-saran jika kalian menginginkannya. Tentu di kolom yang sudah disediakan kalian bisa menulisnya. Selain kebersihan juga tertata rapi sekali. Di sini kita tidak bisa parkir sembarangan. Jadi sudah ada line-line yang disediakan. Nah kita lihat di depan situ ya, ada line putih
itu khusus untuk parkir. Sementara yang tidak ada lainnya itu kita tidak boleh parkir sembarangan. Daun-daun yang berserakan di jalanan ini pun tentu nanti ada petugas khusus kebersihan yang akan membersihkannya. Jadi teman-teman, semuanya itu perlu dikerjakan. Makanya kalau di negara ini, pekerja apapun kita sangat menghormati. Karena dengan adanya petugas kebersihan, sehingga lingkungan akan terawat dan kalau bersih itu nikmat juga ya untuk para penduduk yang hidup di sekelilingnya. Saya paling suka nih kalau melihat warna daun di pohon-pohon sudah memerah seperti ini. Walaupun ini jaraknya tidak akan begitu lama ya teman-teman. Jadi kalau ada hujan dan angin, daun-daunnya rontok, hanya tinggal batangnya. Makanya hari ini kebetulan cuaca bagus. Saya mempunyai waktu ya karena saya sudah pensiun. Jadi berjalan-jalan di sekeliling rumah saja sambil menggerakkan badan. Luar biasa cantik. Ini adalah hadiah yang sangat luar biasa untuk saya. Ketika bangun tidur saya bisa menikmati alam secantik ini seperti di negeri dongeng. Dimana kalau saya kecil itu ya saya hanya bisa melihat di film-film saja, di televisi. Bahkan kalau di zaman saya dulu itu warna televisinya masih hitam putih. Jadi tidak bisa melihat warna yang seperti saya lihat hari ini. Beraneka macam, warna-warni menghiasi keindahan desa di mana saya tinggal. Di Zurich Oberland di negara Swiss. Suasana seperti ini untuk saya merupakan life quality. Jadi dalam hidup juga ya, kalaupun kita hidup sederhana, namun kalau lingkungan di sekitar kita secantik seperti ini, maka merupakan quality dalam kehidupan kita, teman-teman. Tentu saja di daerah ini pun ada bis yang datang ya, sehingga sekali lagi kalau untuk di negara Swiss, ke desa sekecil apapun yang namanya transportasi umum akan selalu kita dapatkan. Apalagi desa saya ini tidak jauh dari kota Zurich yang merupakan kota terbesar di negara Swiss. Jadi hanya sekitar 30 km saja. Saya sangat bergembira karena di masa pensiun saya lebih mempunyai waktu untuk menikmati keindahan alam. Dan kalau sebelumnya ya teman-teman, hidup di negara Swiss ini pun tidak selalu enak ya, tidak selalu mudah. Tentu ada saat struggle-nya di mana kita harus fighting, harus bekerja keras untuk bisa menghidupi kehidupan kita tentunya. Dan di video yang sebelumnya saya pun menjelaskan bagaimana realita keadaan sesungguhnya kalau kita hidup di negara Swiss ataupun saya yakin ya di negara-negara lain pun sama. Jadi kita itu harus bisa menghidupi diri kita dengan cara bekerja keras tentunya. Selain natur, keindahan alam yang ada di negara Swiss ini pun kita pun bisa merasakan ya, kemanapun kita pergi suasananya selalu bersih. Nah, untuk di desa di mana saya tinggal ini ya, ada yang bertanya, jalannya kok bersih banget ya, terus suasananya, rumputnya apa seperti karpet seperti itu. Ada yang petugas kebersihan atau tidak? Tentu saja ada ya teman-teman ya. Kalau di desa saya ini setiap hari Kamis ada mobil pengangkut sampah. Jadi kita sampahnya itu sudah
disimpan di kontainer-kontainer di depan rumah kita yang sudah disediakan khusus untuk sampah. Lantas setiap hari Kamis mereka mengangkutnya. Sementara kalau untuk rumput juga ya, kalau di Swiss ini padang rumput kita bisa melihat di mana-mana. Nah, itu pun ada yang merawat para petani-petani yang mempunyai lahan tersebut. Contohnya, mereka memotong rumputnya itu dengan mempergunakan mesin-mesin yang sangat besar. Sementara kalau seperti di rumah saya ya, saya pun mempunyai halaman yang saya tanami dengan rumput, maka saya pun harus memotongnya. Walaupun saya potong tidak mempergunakan mesin yang sangat besar seperti para petani yang mempunyai lahan puluhan hektar tentunya, karena rumput-rumput tersebut setelah itu dikeringkan untuk makanan sapi atau juga makanan hewan-hewan lainnya yang memakan rumput di saat winter, musim dingin yang akan datang. Jadi mereka mempunyai persediaan makanan cukup juga untuk hewan yang memerlukannya. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Semoga kalian terhibur. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.